Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan materi pelajaran bahasa Indonesia, refleksi kehidupan melalui buku fiksi dan non-fiksi. Terdiri atas pengertian, ciri-ciri, dan jenis buku fiksi atau pengayaan buku fiksi dan buku drama, informasi dalam buku pengayaan dan drama, simpulan informasi dalam buku non-fiksi dan fiksi, kemudian nilai-nilai dalam buku pengayaan dan fiksi drama, kemudian refleksi nilai-nilai yang terkandung dalam buku non-fiksi dan fiksi atau drama, pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis buku pengayaan non-fiksi dan drama. Pengertiannya di sini, pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis buku non-fiksi dan buku drama, pengertian buku fiksi dan non-fiksi, ciri-ciri dan non-fiksi dan fiksi. Buku fiksi itu menggunakan gaya bahasa formal, menggunakan kata-kata yang bersifat denotatif, berdasarkan fakta, bentuk tulisan ilmiah populer, berupa ide baru atau menyempurnakan ide yang pernah ditulis sebelumnya. Kalau buku fiksi itu menggunakan gaya bahasa, menggunakan kata-kata bersifat konotatif dan berdasarkan imajinasi atau hayalan. Jenis-jenis buku non-fiksi dan fiksi. Buku non-fiksi terdiri atas buku non-fiksi pengetahuan, buku pengayaan keterampilan, buku pengayaan kepribadian. Kalau buku fiksi itu terdiri atas novel, roman, kumpulan naskah drama, kumpulan puisi dan drama. Kemudian informasi dalam buku pengayaan dan drama. Informasi apa yang didapat dari buku non-fiksi dan fiksi? Bagaimana cara menemukan informasi dalam buku non-fiksi dan fiksi? Informasi dalam buku non-fiksi berdasarkan ide atau gagasan pokok yang ditemukan, Anda dapat memahami isi buku yang dibaca. Kemudian penentuan ide pokok paragraf berdasarkan kalimat utamanya. Ide pokok atau gagasan pokok tiap paragraf termuat dalam kalimat utama paragraf tersebut. Kemudian kalimat utama biasanya terletak di awal, di akhir, serta di awal dan di akhir paragraf. Informasi dalam buku non-fiksi juga dapat ditemukan dengan cara memerhatikan unsur-unsur buku non-fiksi. Unsur-unsur buku non-fiksi itu yang pertama, data buku atau identitas buku yang terdiri atas judul buku, penulis atau pengarang, nama penerbit, cetakan dan tahun terbit, tebal buku, dan jumlah halaman. Kemudian kata pengantar atau prakata, daftar isi, jumlah bab atau pokok pikiran tiap bab, glosarium, dan daftar pustaka. Kemudian unsur-unsur buku fiksi atau drama, tema, gagasan utama yang menjiwai keseluruhan cerita. Tema dalam drama ditulis secara tersirat. Alur atau plot, jalan cerita yang mempunyai hubungan sebab akibat. Kemudian yang ketiganya adalah latar. Latar merujuk pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Kemudian yang keempatnya, tokoh dan penokohan, yaitu pelaku yang mengemban peristiwa dalam drama sehingga peristiwa itu mampu menjalin cerita. Kemudian yang kelimanya, sudut pandang. Sudut pandang adalah cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan karya fiksi kepada pembaca. Amanat atau pesan yang ingin disampaikan penulis kepada penonton. Dan yang terakhirnya, dialog, yaitu percakapan dalam sandiwara atau cerita. Dialog memiliki 3 elemen penting. 3 elemen tersebut yaitu tokoh, wawancara, dan kramagung. Berikutnya simpulan informasi dalam buku non-fiksi dan fiksi. Simpulan buku simpulan informasi dari buku dapat berupa ikhtisar atau rangkuman dan sinopsis. Penyusunan simpulan informasi buku fiksi dan non-fiksi. Langkah penyusunan ikhtisar atau rangkuman: pertama, membaca bacaan dengan cermat dan teliti. Kemudian menentukan
atau menemukan ide pokok atau gagasan pokok dari setiap paragraf, kemudian dicatat sebagai informasi penting. Kemudian menyusun ide-ide pokok tersebut menjadi intisari dari bacaan. Dan yang terakhir, menyelaraskan dan memperbaiki kalimat-kalimat supaya menjadi kalimat yang padu dan layak sebagai ikhtisar bacaan. Nah, langkah-langkah penyusunan sinopsis: membaca dulu cerita dengan seksama, kemudian menulis susunan alur atau jalan cerita, dan yang terakhir memberikan pemaparan buku menggunakan bahasa peringkas yang mengutamakan aspek persuasif yang harus sesuai dengan cerita aslinya. Kemudian, nilai-nilai dalam buku pengayaan dan fiksi atau drama. Nilai-nilai dalam buku pengayaan atau non-fiksi berdasarkan isinya. Buku pengayaan dapat dibedakan menjadi buku pengetahuan, buku keterampilan, dan buku kepribadian. Tiap-tiap buku mengandung nilai-nilainya sebagai berikut. Nah, nilai-nilainya di dalam buku fiksi atau drama. Nah, penilaian dalam buku non-fiksi atau pengayaan, nilai-nilai dalam buku non-fiksi pengayaan itu dapat dicari dengan meresensi buku, yakni mempertimbangkan, mengulas, dan menilai sebuah buku. Penilaian buku atau drama. Nah, kalau menilai dalam buku fiksi dapat dicari menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dikelompokkan mulai dari pemahaman literal, interpretatif, integratif, kritis, dan kreatif. Kemudian, refleksi nilai-nilai yang terkandung dalam buku non-fiksi. Pengertian tulisan reflektif yaitu merupakan tulisan yang merespon suatu tanpa sengaja, tanpa perencanaan. Langkah-langkah penyusunan refleksi buku non-fiksi dan fiksi atau drama. Nah, tadi ya seperti yang sudah dijelaskan langkah-langkahnya yang tadi dijelaskan di depan. Demikianlah yang bisa disampaikan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.